pesan apa nih agar rakyat tidak terus-terusan ikutan narasi tentang kebohongan yang dilontarkan oleh oknum dari pemerintah gitu? Gimana, Bung? Yang jelas kita itu kan bukan hanya punya hak ya, sekaligus kewajiban untuk apa? Untuk menyuarakan kebenaran. Jadi satu sisi kita menyuarakan kebenaran itu hak, bahkan sisi yang lain itu adalah kewajiban. Sebab kalau kebenaran tidak ada yang menyuarakan dan kemudian muncul kedustaan merajalela, itu menjadi kewajiban kita semuanya. Gak bisa kita hanya diam, yang penting bukan kita korbannya, yang penting kita tidak terlibat, yang penting anak istri kita udah kenyang. Nah, itu namanya orang yang egois. Padahal ketika nanti ada bencana, musibah karena manusia ini banyak bohong, zolim, dan seterusnya, itu kan menimpa semuanya. Nggak hanya pada orang yang melakukan kezaliman, kebohongan, dan seterusnya. Jadi, ayo kita terus menyuarakan kebenaran. Nggak boleh kita kemudian diam, pasif, apalagi justru ikut-ikutan membungkam suara kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dari dulu sampai hari ini, sampai kapanpun, kebenaran itu selalu menang, kebatilan itu selalu kalah. Memang ada fasenya, sementara yang zolim itu diberi ruang, diberi tempat, seolah-olah dia tidak bisa dikalahkan. Pos sejarah peradaban manusia untuk menunjukkan bahwa kezoliman itu pada akhirnya akan tumbang, walaupun sebelumnya merajalela luar biasa, ya kisah Firaun. Kurang apa kekuasaan Firaun? Dia sudah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, bahkan kekuasaan dia memang layak. Saat itu mungkin ukuran orang itu ya dianggap Tuhan. Jauh dengan penguasa hari ini yang nggak bisa apa-apa. Zaman itu dia sudah bisa bikin piramida. Coba teknologi apa yang bisa bikin piramida? Kalau hari ini pun bingung. Keren belum ada dulu. Teknologi teknik sipil sampai hari ini pun masih kebingungan gimana itu bisa dibikin. Nah, bisa saja kemudian dia menganggap dia hebat dan dia Tuhan. Tapi akhirnya apa? Tumbang juga. Padahal lawannya hanya siapa? Nabi Musa yang awalnya tukang gembala. Dan Nabi Musa melawannya juga cuma dengan suara kebenaran. Dia nggak punya pasukan, nggak punya senjata. Cuma ngomong. Cuma ngomong dia. Dan memang perintah dalam agama kita, agama Islam, itu dakwah itu ngomong. Menyampaikan yang hak, mencegah yang mungkar. Makanya disebut amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi jangan pernah khawatir, takut kalau kita menyuarakan kebenaran atau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Soal rezeki, sudah ada yang jamin ya. Jangan kemudian ngarang-ngarang bahwa rezeki itu kita yang nentukan. Yang nentukan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, justru kita harus membersamai siapa-siapa yang sedang berjuang ini untuk kita dukung perjuangan mereka bersama-sama agar apa? Agar negeri kita ini segera bangkit dari keterpurukan dan segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.